Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. LKBH dengan peradilan semu ya. Ini suatu kerjasamanya ya, yang telah mengundang saya untuk melakukan suatu penyuluhan hukum tentang materi yang terkait dengan hukum waris. Nah, kemarin saya sudah ngasih slide-nya, bisa ditampilkan. Boleh. Ya, sambil menunggu slide-nya ya. Jadi manusia itu tidak ada yang bisa melawan kodratnya, ya. Lahir dan tumbuh besar, hidup, akhirnya mati. Nah, kematian itu selanjutnya bagaimana? Ya, pasti ada akibat-akibat lainnya, termasuk terhadap akibat daripada harta kekayaannya bagi orang yang meninggal tadi. Nah, orang yang meninggal tadi disebut katakanlah waris ya. Dalam hukum perdata itu diatur semua tentang hukum pewarisan, yaitu yang ada di buku kedua. Ini bisa dibesarkan tulisannya. Ya, baik. Nah, pada kesempatan ini, jika seseorang meninggal, timbul masalah. Ya. Masalahnya itu di Indonesia sendiri terkait dengan hukum waris masih menggunakan suatu pluralisme di bidang hukum waris. Ya. Ada hukum waris perdata, ada hukum waris adat, ada hukum waris Islam. Ya. Nah, ini selanjutnya akan menimbulkan suatu masalah. Bisa saja seseorang itu akhirnya menentukan pilihan hukumnya untuk memilih hukum waris yang mana, ya, yang sifatnya lebih menguntungkan. Atau mungkin juga hukum warisnya adalah hukum waris yang sama, tetapi ketika ada masalah, timbul sengketa, ya, dianggap bagiannya adalah tidak adil. Ya. Nah, itu yang menimbulkan satu masalah. Lanjut ya. Nah, syarat daripada pewarisan yaitu tentunya adanya kematian. Ya. Adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan pewaris. Nah, ini syarat ini adalah syarat mutlak, ya. Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak terjadilah hukum waris. Ya. Misalnya, ada orang meninggal tapi tidak punya harta peninggalan. Apa yang mau dibagi? Ya. Terus ada orang yang meninggal tapi tidak punya ahli waris. Itu langsung masuk ke Balai Harta Peninggalan Negara. Ya, ya lanjut. Nah, apa yang dilakukan jika anggota keluarga kita meninggal dunia? Ya, ini penting, ya. Karena ada efek-efek lebih lanjut, yaitu kita harus membuat surat kematian terhadap almarhum tadi ya. Ya. Terus harus membuat surat keterangan waris, ya. Atau apa namanya fakta waris atau penetapan ahli waris, ya. Ini penting banget, ya, karena dengan dasar surat keterangan waris tadi ya, ini akan bisa diambil tabungan-tabungan si pewaris, misalnya pencairan deposito, ya. Terus kalau si pewaris ini punya tanah, ya,
bagaimana tanah ini beralih kepada para ahli waris? Tentu harus didukung dengan dokumen-dokumennya, yaitu salah satunya adalah surat keterangan waris yang menentukan siapa ahli warisnya. Ya. Terus juga penetapan status juda janda kalau dia mau kawin lagi. Ya, PNS ini biasanya kan kalau mau kawin lagi statusnya harus jelas. Kalau dalam kondisi dia masih menikah, dia nggak bisa kawin lagi. Nah, dengan meninggal salah satu suami atau istri, maka penetapan statusnya harus pasti supaya dia bisa menikah lagi. Ya. Pengurusan dana pensiun, nah ini perlu semuanya. Ya. Dicairin tabungan, pengalihan sertifikat hak atas tanah, ya, klaim asuransi, itu perlu semua dengan dokumen yang disebut dengan surat keterangan waris. Ya. Nah ini hubungannya dengan kematian tadi. Ya, lanjut. Nah, sekarang hukum waris ini juga ikut menentukan siapa orangnya, ya, yang meninggal ini. Nah, untuk menentukan orang tersebut ini tunduk ke hukum yang mana, ya, ini bisa dilihat dari akte kelahiran orang yang meninggal tadi, ya. Nah, kalau orang yang meninggal itu adalah golongan Tionghoa, nah itu ada STB 197 nomor 130 Junto 1909, ya, nomor 81. Nah, terus kalau dia Indonesia asli, Bumi Putra, Muslim, itu akte kelahirannya jelas STB 1920 nomor 751 Junto 1927 nomor 564. Dan Bumi Putra yang Nasrani dan sejenisnya itu sudah ditetapkan juga, ya, akte kelahirannya STB 1933 nomor 735 Junto 1936 nomor 607. Ya. Nah, dari situlah bisa berangkat. Ini harus kemana kalau ada sengketa-sengketa waris? Ya, karena mengikuti hukum orang yang meninggal. Ya. Di situ juga bisa membuat surat keterangan warisnya dari situ juga. Ya. Kalau yang Muslim, tentu diperlukan surat keterangan waris yang disebut penetapan ahli waris. Nah, itu ke pengadilan agama, ya. Kalau Tionghoa kemana? Ya, dia bisa dibuat dengan notaris, ya, atau bisa dengan penetapan pengadilan. Ya. Nah, itu semuanya punya efeknya, ya, dari apa? Dari akte kelahirannya itu tadi. Ya, ya, lanjut. Sambil menunggu, ya. Terus ya, baik, sambil menunggu slide-nya, ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan Badan Pertanahan Nasional? Dalam hal ini yang digunakan untuk keperluan peralihan hak atas tanah yang awalnya memakai nama pewaris. Ya.
Nah, di situ juga sudah ditetapkan, ya. Golongan Tionghoa, surat keterangan warisnya diterbitkan oleh notaris, ya. Sementara orang Indonesia asli, ya, bisa diterbitkan dari kelurahan, artinya dibuat oleh yang bersangkutan dengan dikuatkan pihak kelurahan dan camat. Ya, itu bisa digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus turun waris peralihan hak atas tanah. Ya, ya lanjut. Ini nggak bisa dibesarkannya itu ya, yang nah ya. Nah, seperti kemarin mungkin Bu Jaitun pernah menyampaikan atau mengadakan penyuluhan tentang hukum waris Islam. Kalau hukum waris Islam itu tentu sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan istihad. Nah, kalau dalam hukum waris perdata, sumbernya tentu sudah pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ya. Sebenarnya ada juga sih peraturan lain, yaitu 14/1927, itu tentang pengangkatan anak. Ya. Nah, itu dalam hukum waris khususnya ada di buku kedua BW, ya. Lanjut. Nah, di sini juga ada dua pengadilan yang membawahi masalah hukum waris. Ya. Kalau hukum waris Islam, jika ada sengketa atau penetapan, itu dibawa ke pengadilan agama. Sementara untuk waris perdata, ya, segala sengketa atau penetapan-penetapannya, kewenangannya ada di pengadilan negeri. Ya. Nah, sekarang hak menuntut waris, ya, hak menuntut waris. Nah, pada saat pewaris meninggal, ahli waris dengan sendirinya tampil sebagai ahli waris tanpa harus melakukan tindakan. Ya. Ini yang dikenal dengan azas hak saisin. Ya. Tetapi pewaris, ahli waris juga dalam ini berhak menuntut bagiannya jika bagiannya berkurang atau ditiadakan sama sekali, yang disebut hereditatis petitio. Ya. Nah, hak yang lain adalah jika ahli waris tertentu bagiannya berkurang disebabkan karena adanya wasiat maupun hibah. Ya. Ada ahli waris tertentu yang dilindungi oleh adanya wasiat dan hibah. Mereka adalah ahli waris yang berada di garis lurus. Ya. Garis lurus ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya. Nah, yang garis lurus ke bawah adalah anak. Yang garis lurus ke atas adalah orang tua. Ya. Sekarang, bagaimana sikap ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris? Nah, ini terkait dengan masalah-masalah yang di mana pewaris mempunyai hutang-hutang dengan pihak ketiga, ya, dengan pihak ketiga. Sikapnya dia disuruh berpikir nih paling tidak, ya.
menerima secara penuh atau menerima secara benefer, atau dia menolak waris. Menerima secara penuh dalam arti ahli waris ini jika si pewaris mempunyai kredit, ya, maka atau mempunyai hutang pada pihak ketiga, maka dia akan mengganti semua hutangnya termasuk harta pribadinya, ya, termasuk harta pribadinya. Jadi di samping dia dapat bagian waris, harta pribadinya juga merupakan tanggungan untuk menanggung segala hutang-hutang pewaris. Ya. Terus ada juga sikapnya untuk menerima secara benefer, ya, sebagian. Jadi ketika si pewaris mempunyai hutang dengan pihak ketiga, maka hutang yang menjadi tanggungannya adalah cukup dari bagian yang dia peroleh dari warisannya, tidak meliputi harta pribadinya, ya, tidak meliputi harta pribadinya. Jadi cukup dengan bagiannya dia. Misalnya bagian dia dari warisan tersebut adalah 100, maka jika ada hutang pewaris, ya, lebih dari 100, maka dia cukup menanggung 100 itu, ya, tidak meliputi harta pribadinya sendiri. Nah, tapi ini semua juga harus ada penetapan pengadilannya, paling tidak 4 hari, 4 bulan setelah pewaris meninggal, ya, dia harus menentukan sikap. Nah, sikap yang lainnya adalah menolak waris. Menolak waris ini juga harus ada penetapan pengadilannya, bisa dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ya, pasal 1057 sampai 1060. Apa bedanya menolak waris dengan yang keduanya tadi di atas? Ya. Kalau menolak waris dengan sendirinya, dia dianggap tidak pernah mewaris, ya, dianggap tidak pernah mewaris. Nah, jika si pewaris mempunyai hutang, maka yang menolak waris ini bebas untuk menanggung hutangnya pewaris. Ya, beda dengan yang menerima sepenuhnya dan menerima secara benefer. Ya. Nah, karena dia menolak, maka dia dianggap tidak pernah mewaris. Bagaimana kalau ada keturunan mereka yang menolak? Nah, yang menolak ini punya anak. Apakah orang tuanya menolak, terus warisannya turun ke anaknya? Dalam penolakan tidak terjadi pergantian, ya. Maka yang menolak ini anaknya juga tidak akan mendapat warisan, karena belum terjadi pergantian. Ya, lanjut. Nah, cara mewaris menurut hukum perdata. Hukum perdata membagi cara mewaris menjadi dua, yaitu mewaris berdasarkan undang-undang dan mewaris berdasarkan testamenter atau wasiat. Nah, berdasarkan undang-undang ini dibagi lagi adalah mereka yang mewaris secara karena kedudukannya sendiri, atau mewaris berdasarkan penggantian. Mewaris karena kedudukannya sendiri, dia tampil langsung tanpa perantara, ya. Sementara yang mewaris secara penggantian, ya, mereka tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang lain yang meninggal lebih dahulu. Ya.
Jadi syarat penggantian adalah adanya ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Ya. Yang kedua adalah pewarisan berdasarkan wasiat atau testamenter. Nah, pewarisan berdasarkan wasiat ini adalah pewarisan yang dibuat oleh orang yang meninggal karena kehendak terakhirnya yang dibuatkan dalam akte tersendiri, yaitu kemana hartanya ini akan diberikan setelah dia meninggal. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada ahli waris, ada yang tidak bisa menerima ahli waris. Ya, tidak berhak mewaris. Nah, sekarang kita lihat siapa mereka yang tidak berhak mewaris. Yang pertama adalah ahli waris di luar golongan ahli waris. Jadi dalam hukum perdata ini pewarisan dibagi beberapa golongan. Ya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Golongan terdekat menutup golongan yang lebih jauh. Nah, kalau ada golongan 1, ya, sementara pewaris yang lain ada di golongan 2, golongan 3, dan golongan 4, maka golongan kedua, ketiga, dan keempat adalah tidak berhak mewaris karena tertutup dengan adanya golongan ke-1. Ya. Juga ahli waris dalam golongan keempat pada derajat ke-7. Ya. Jadi ahli waris di golongan keempat dalam derajat ke-7 itu juga tidak berhak mewaris karena undang-undang telah membatasi, ya, penderajatan dalam golongan keempat adalah cukup pada derajat ke-6. Ya. Derajat ke-7 tidak berhak mewaris. Satu lagi adalah mereka yang dianggap tidak patut mewaris. Ya, mereka dianggap tidak patut mewaris, yaitu ada di pasal 838. Ya. 838. Misalnya dia memfitnah, membunuh, ya, si pewaris, maka dia dikategorikan adalah pewaris, ahli waris yang tidak patut. Menolak waris, tadi sudah disebut ya, menolak waris itu juga dengan sendiri dia tidak tampil sebagai ahli waris. Terus anak zina dan atau anak sumbang itu juga tidak berhak mewaris, ya, di dalam kitab undang-undang perdata. Anak zina dan anak sumbang tidak berhak mewaris. Ya. Dia hanya berhak diberikan nafkah oleh orang tuanya. Ya, lanjut. Nah, dalam hukum waris perdata, ya, pewaris, ahli waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan keempat. Prinsipnya golongan terdekat menutup golongan yang lebih jauh. Selama masih ada golongan 1, abaikan itu golongan 2, golongan 3, golongan 4. Walaupun itu masih keluarga, ya. Yang sendiri dia tertutup. Jadi golongan 1 itu intinya adalah pada keluarga inti. Ya. Suami, istri yang hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya. Nah, bagaimana dengan bapaknya, bapak ibunya si pewaris? Nah, dia tidak berhak mewaris, ya. Karena bapak ibunya pewaris itu adalah termasuk dalam golongan kedua. Ya, termasuk dalam golongan kedua, maka dia tertutup dengan adanya golongan 1. Ya, golongan 2 baru tampil
sebagai ahli waris ketika di golongan satu nggak ada. Ya, misalnya seseorang meninggal, dia tidak punya istri, tidak punya anak, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah orang tuanya dan saudara-saudara pewaris. Nah, ini yang disebut golongan 2. Ya. Karena dia masih bujang. Ya. Belum menikah, tapi tajir. Ketika dia meninggal, maka harta peninggalannya jatuh kepada bapak ibunya atau saudara kandungnya. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan ahli waris, golongan 1. Golongan 1 ini bisa dilihat pasal 852 dan pasal 852A. Subjek hukum subjek golongan 1, subjek hukum golongan 1 adalah suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak dan keturunannya jika tampil sebagai ahli waris pengganti. Nah, dalam pewarisan golongan ke-1 ini juga perlu diperhatikan karena ini ada hubungan suami istri. Bisa jadi ini ada harta perkawinan. Ya, ada harta perkawinan. Ya. Nah, harta perkawinan di hukum perdata itu bisa dikenal dengan cara perjanjian kawin dan tanpa perjanjian kawin. Nah, perjanjian kawin ini menurut hukum perdata harus dilaksanakan sebelum pernikahan. Ya. Jadi tidak bisa dilakukan perjanjian kawin setelah pernikahan. Nah, kalau tidak terjadi perjanjian kawin, ya, maka salah satu pihak meninggal, suami atau istri yang meninggal, maka harta sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka diberikanlah harta bersama itu secara gonogini. Ya, si suami, katakanlah yang meninggal si suami dan istri adalah yang hidup terlama, maka diberi kepada mereka sebagai harta bersama 50%, 50%. Ya. Nah, sisanya itu adalah harta yang dibagi adalah hartanya si pewaris. Ya. Diberikan kepada siapa? Ya, kepada istrinya juga dan anak-anaknya. Kalau ada keturunannya, turunannya juga diberikan, tetapi dengan syarat dia tampil sebagai pengganti. Ya. Nah, itu kecuali kalau dia melakukan perjanjian kawin. Ya, kalau perjanjian kawin maka harta langsung 100% adalah harta yang diberikan kepada para ahli waris. Ya. Tapi kalau tanpa perjanjian kawin maka 50% 50% dulu ya diberikan secara gonogini. Nah, yang 50% itulah yang diberikan pada para ahli waris. Ya, lanjut. Nah, langsung aja ke golongan 2 ya. Ya. Nah, golongan 2 ini tampil jika ahli waris di golongan 1 nggak ada. Subjek hukumnya adalah mereka orang tua, ya. Orang tua itu bisa ibu bapaknya secara bersama-sama, bisa salah satu, ya. Bisa salah satu, bisa jadi salah satu dari mereka sudah meninggal lebih dahulu, ya. Maka ibu bapak yang hidup terlama
sebagai ahli waris beserta saudara-saudaranya, ya, beserta saudara-saudara pewaris. Nah, itu juga bisa terjadi pergantian tempat ya. Kalau salah satu saudaranya meninggal lebih dulu dari pewaris, maka keturunannya bisa tampil sebagai ahli waris. Nah, ini pasalnya 854 dan pasal 857. Ya. Lanjut ke golongan 3. Golongan 3 ini yang tampil sebagai subjek hukum ahli waris adalah kakek nenek, kakek buyut maupun nenek buyut, tapi dari garis ayah dan dari garis ibu. Ya. Untuk sebelum dibagi kepada para ahli waris, maka harta peninggalan ini harus di closing terlebih dahulu. Closing adalah pembelahan. Jadi setengah harta peninggalan untuk garis ayah, setengah harta peninggalan untuk garis ibu. Ya. Baru kemudian dibagi sesuai dengan di mana garis tersebut berada. Lanjut golongan 4. Nah, kalau golongan keempat, itu yang tampil sebagai ahli waris adalah paman, bibi, para keponakan. Sampai derajat ke-6. Ya. Tetapi itu juga sebelum dibagikan kepada masing-masing harus juga closing dulu. Closing adalah pembelahan. Ya. Setengah harta peninggalan untuk garis ayah, setengah harta peninggalan untuk garis ibu. Nah, sekarang lanjut ke pewarisan berdasarkan wasiat. Pewarisan berdasarkan wasiat ini bisa dilakukan penyimpangan, ya. Jadi jika dalam undang-undangan ini, jika pewarisan undang-undang ini tidak dipenuhi, maka caranya adalah dengan suatu wasiat, ya. Suatu wasiat. Wasiat adalah kehendak terakhir seseorang yang setiap waktu dapat dicabut kembali, ya, dapat dicabut kembali. Nah, dalam hukum waris perdata, seseorang ini tidak bisa dibatasi berapa wasiat yang diberikannya. Bisa sebagian maupun seluruhnya harta peninggalan itu diwasiatkan. Ya. Tetapi ada ahli waris tertentu yang mendapat perlindungan, ya, yaitu ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Perlindungan ahli waris terhadap wasiat maupun hibah-hibah ini, ya, bisa diketemukan dalam pasal 913 ya, 913 ya. 913 itu tentang legitimasi porsi. Ya. Jadi kalau ada wasiat, kalau ada hibah yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak si ahli waris tertentu, yaitu anak atau orang tua, ya, maka bagian ahli waris anak tersebut yang didapatkan dari legitimasi porsi ini harus dilindungi, ya, harus dilindungi. Ya. Berapa besarnya? Nah, itu Undang-Undang Hukum Perdata sudah mengaturnya di pasal 914, 915, ya, besaran legitimasi porsi masing-masing. Jadi kalau anaknya 1, maka LP-nya adalah setengah. Anaknya 2, maka LP-nya 2/3. Anaknya lebih dari 3, maka LP-nya 3/4. Nah, demikian saya rasa materi yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.